There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. There's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are dreams. Stunting atau gangguan tumbuh kembang anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang masih banyak ditemukan di Indonesia. Ironisnya, ibu kota Jakarta juga belum lepas dari bayang-bayang kasus stunting. Stop existing and start living. Then it feels that Starling, strategi rumah sakit optimalisasi cegah stunting. Berdasarkan survei status gizi Indonesia tahun 2022, menunjukkan prevalensi stunting atau tinggi badan menurut umur di Indonesia sebesar 24,4%. Sebesar 14,8% terdapat di DKI Jakarta dan 18,5% terdapat di Jakarta Utara. Sementara itu, dari data kohort wilayah Pademangan ditemukan 162 balita dengan stunting. Dan pada bulan September 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 terdapat 14 pasien. Rumah Sakit Umum Daerah Pademangan membentuk tim Starling untuk merumuskan masalah dengan membuat inovasi dengan diagram Ishikawa. Dari segi bahan, media edukasi terkait stunting masih terbatas dan belum berbentuk digital. Kemudian, dari segi cara,
belum adanya cara mengedukasi yang mudah dipahami karena masih dengan metode penyuluhan secara terbuka. Dari segi orang, peran tenaga kesehatan di rumah sakit masih belum optimal dalam melakukan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif terkait stunting. Kemudian dari segi alat, instrumen handover masih manual. Belum adanya diskusi terkait form handover digital untuk komunikasi dengan FKTP. Dan dari segi lingkungan, ditemukan masih kurang optimalnya pemanfaatan barang yang sudah tidak digunakan dan belum ada keterlibatan secara langsung dari lintas sektor dan sivitas RSUD Pademangan. Maka dari berbagai akar masalah tersebut, masalah yang ditemukan yaitu belum optimalnya pencegahan dan penanganan stunting di lingkup Rumah Sakit Umum Pademangan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, kami Starling menghadirkan 4 inovasi diantaranya espresso, cappuccino, es krim, dan pancake. Mari kita ulas satu persatu. Inovasi yang pertama ada espresso, yaitu edukasi preventif stunting oleh petugas. Petugas memberikan edukasi tidak lagi dengan penyuluhan secara terbuka, tetapi dengan pendekatan secara personal di dekat ruang tunggu poliklinik khususnya poliopgyn dan dengan menggunakan media komunikasi informasi dan edukasi e-book yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Dan berdasarkan hasil pretest dan post-test, diketahui bahwa pengetahuan ibu hamil terkait stunting masih kurang dan setelah dilakukan edukasi pengetahuan ibu hamil meningkat seputar stunting. Sub-inovasi berikutnya adalah cappuccino, yaitu cara penanganan stunting oleh petugas. RSUD Pademangan merupakan rumah sakit pengampu bagi FKTP di bawahnya, yaitu Puskesmas Kecamatan Pademangan. Puskesmas Pademangan merujuk balita dengan stunting atau tinggi badan kurang menurut umur ke Rumah Sakit Pademangan untuk melakukan penapisan terhadap balita tersebut dan untuk dilakukan validasi apakah balita tersebut benar stunting atau hanya perawakan pendek saja dan juga untuk mengatasi penyakit penyertanya. Puskesmas akan berkoordinasi dengan rumah sakit terkait pasien yang akan dirujuk untuk dibantu dalam mendaftarkan, khususnya pada pasien yang tidak mempunyai identitas ataupun kartu kesehatan, yang mana pasien tersebut akan tetap dilayani dan ditangani oleh rumah sakit. Kemudian rumah sakit pun akan memberikan feedback kepada puskesmas dengan spreadsheet dan resume digital. Kemudian untuk alur pada rawat inap sendiri, pasien datang dari poli atau IGD di mana pasien tersebut membutuhkan perawatan di rumah sakit, pasien akan dilakukan visitasi oleh PPA dan rumah sakit akan koordinasi dengan pihak puskesmas dengan spreadsheet untuk monitoring. Dari bulan September 2022 sampai dengan Oktober 2023, terdapat 60 pasien anak yang diduga stunting dan didapatkan bahwa 15 anak benar stunting. Dengan penyakit penyerta TB ada 7, GEA 5, anemia 3, ISPA 5, pneumonia 4, serta 4 anak dengan gangguan tumbuh kembang seperti dysatatria, GDD atau Global Developmental Delay, dan failure to thrive. Juga terdapat 1 anak dengan tumbuh kembang yang belum bisa berdiri sendiri dan telah diterapi dari Maret 2023 sampai dengan September 2023 dan terdampak kemajuan di mana anak tersebut telah dapat berdiri sendiri. Berikutnya ada es krim atau sistem koordinasi rumah sakit dan puskesmas. Berawal dari puskesmas yang menggunakan form rujuk manual, di mana pasien sering lupa membawa dan hilang sehingga akan menyebabkan misinformasi dari petugas puskesmas ke rumah sakit ataupun sebaliknya. Maka, kami membuatkan sistem es krim dengan cara meminta dokter spesialis anak untuk mengisi rekam medik elektronik dan pasien dirujuk ke ahli gizi dan kemudian ahli gizi akan berkoordinasi atau konfirmasi kepada puskesmas sehingga petugas puskesmas dapat mengunduh hasil resume medis pada aplikasi es krim tersebut. Dan untuk sub-inovasi yang terakhir yaitu ada Pancakes atau Pademangan Care Kasus Stunting, merupakan bakti sosial dengan pengumpulan barang bekas berupa kardus, kertas, botol plastik, dan minyak jelantah. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan Pancakes mulai dari pengumpulan, pengangkutan, dan distribusi untuk pembagian kepada pasien yang kurang mampu. Inovasi ini juga mendapat dukungan penuh dari jajaran manajemen RSUD Pademangan untuk pemberian kertas bekas, kardus, botol plastik, dan minyak jelantah. Sebelum adanya inovasi pancake ini, barang yang bermanfaat tersebut terbuang begitu saja dan setelah inovasi ini ada, dapat dijadikan untuk bakti sosial untuk pembelian susu dan telur yang nantinya akan diberikan kepada anak stunting dengan ekonomi rendah. Dengan inovasi Starling, kami bisa menyimpulkan rumah sakit telah mempunyai program cegah dan tangani stunting dengan sub-inovasi espresso, mampu membuat media KI digital, cappuccino, terciptanya koordinasi rumah sakit dan puskesmas terkait penanganan stunting, es krim, terciptanya handover digital, dan pancakes, giat sosial sivitas RSUD Pademangan untuk membantu pasien stunting yang kurang mampu dalam memenuhi sumber protein.
Saran yang dapat kami berikan dari inovasi kami, bagi ibu hamil yang mendapatkan link e-book dapat menyebarluaskan informasi terkait stunting kepada komunitasnya seperti arisan, pengajian, keluarga, dan lain-lain. Koordinasi rumah sakit dan puskesmas Pademangan dapat dijadikan percontohan dalam perujukan stunting. Dan untuk pengumpulan barang bekas untuk pembelian sumber protein tanpa harus biaya yang besar. Terima kasih buat RSUD Pademangan untuk fisioterapi dan dokter anak. Untuk fisioterapi, anak saya tadinya nggak bisa apa-apa, sekarang bisa berdiri, bisa rempetan. Untuk dokter Sandy yang udah menangani anak saya dengan baik. Dan untuk gizi juga anak saya dapat bantuan telur dan susu. Semuanya untuk para suster yang ada di RSUD Pademangan, saya mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih banget dari Rumah Sakit RSUD Pademangan. Bantuannya dapat susu sama telur. Alhamdulillah ini anak saya perkembangannya udah bagus, perkembangannya udah naik. Terus penyakit hidungnya udah sehat, udah normal ya. Nah, nggak usah ngomong apa deh. Itu mau terima kasih. Halo, saya Dr. Sandy. Ini kita ada di RSUD Pademangan. Salah satu inovasi untuk pencegahan dan penanganan stunting di rumah sakit ini, kita ada namanya programnya Starling. Ya, di dalam Starling itu ada programnya namanya Cappuccino. Itu adalah cara penanganan dan pencegahan untuk pasien stunting oleh petugas. Pada saat ini pasien yang dirujuk dari puskesmas untuk ke RSUD Pademangan itu udah lumayan banyak. Sejak Mei sampai Mei 2022 sampai Juli 2023 ada 51 pasien yang sempat dirujuk ke sini, ke RSUD Pademangan. Dan diantaranya itu dirujuk dengan perawakan pendek ataupun sangat pendek. Dan diantara mereka yang 51 itu 10 yang didiagnosis sebagai stunting. Jadi saat ini koordinasi antara puskesmas dan RSUD sudah cukup baik. Namun di daerah RSUD Pademangan ini pasien yang stunting itu kebanyakan berkaitan dengan adanya infeksi paru-paru yaitu TBC. Dan inovasi Starling ini dibuat untuk mengkoordinasikan antara rumah sakit dan FKTP di bawahnya yaitu Puskesmas Pademangan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rina Sari dari Puskesmas Pademangan Barat 1. Tetap inovasi stunting, koordinasi antara puskesmas dengan rumah sakit dapat berjalan dengan baik. Kami merujuk balita-balita dengan status TB pendek dan pendek sekali untuk diperiksa kembali ke dokter spesialis anak. Aplikasi Eskrim ini memudahkan dalam mengecek balita kami yang dirujuk ke rumah sakit apakah datang atau tidak, dan untuk mendapatkan hasil resume medis secara digital. Saya Dr. Julia
saya Temen Peter, Direktur RSUD Pademangan, mendukung inovasi Starling, strategi agar cegah stunting dengan sub-inovasi espresso, cappuccino, es krim, dan pancakes, inovasi melalui promosi, pencegahan, dan penanganan stunting dengan menggunakan teknologi digital, serta kerjasama lintas sektor baik Puskesmas Kecamatan Pademangan dan PPSU. Inovasi ini menunjukkan bahwa RSUD Pademangan memiliki peranan dalam mensukseskan program nasional terkait stunting. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Maulana Hakim, Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, sangat mendukung kegiatan Starling atau strategi agar cegah stunting di RSUD Pademangan, Jakarta Utara. Penamaan inovasi yang menarik seperti espresso, yaitu edukasi preventif stunting oleh petugas. Ada juga cappuccino, yaitu cara penanganan case stunting oleh petugas. Dan es krim, yaitu sistem koordinasi rumah sakit dan puskesmas. Ada juga pancakes, yaitu Pademangan Care kasus stunting. Terutama untuk program pancakes, di mana Sivitas Rumah Sakit Umum Daerah Pademangan mengumpulkan barang bekas seperti kardus, kertas, botol plastik, dan minyak jelantah untuk dijual dan dibelikan sumber protein hewani, susu UHT, dan telur untuk membantu anak stunting yang ekonomi rendah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.